Di perbatasan yang tenang antara Nepal dan India, tersembunyi sebuah peradaban yang telah lama berdamai dengan alam dan zaman, suku Taru. Mereka bukan hanya penduduk hutan yang hidup dari tanah, mereka adalah penjaga tradisi, arsitek ekologi, dan simbol keanggunan budaya yang bertahan dari riuh perubahan dunia. Di tengah bayang-bayang hutan terai dan semilir angin padang rumput yang menggulung lembut, suku Taru berdiri dengan kepala tegak, bangga atas warisan yang mereka jaga, tanpa pernah menggugat alam yang menghidupi. Suku Taru telah lama dikenal akan kekebalan mereka terhadap malaria, menjadikan mereka satu-satunya komunitas yang bertahan di wilayah yang dulunya dijauhi karena dianggap mematikan. Tapi kekuatan sejati Taru tidak hanya terletak pada genetik tubuh mereka, melainkan pada keteguhan jiwa mereka. Mereka hidup selaras dengan alam, mempraktikkan pertanian berkelanjutan, menjaga hutan sebagai bagian dari tubuh mereka sendiri, dan memelihara nilai-nilai kolektif yang mulai luntur di zaman serba individualis ini. Rumah-rumah mereka terbuat dari campuran lumpur, bambu, dan jerami, namun di tangan Taru, bahan-bahan itu menjelma karya seni. Tiap dinding dihias dengan motif geometris dan simbol-simbol spiritual, menjadi kanvas diam yang menyuarakan kisah, harapan, dan doa. Seni mereka bukan sekadar hiasan, melainkan bahasa yang diwariskan antar generasi, terpahat dalam warna-warna tanah dan gema upacara leluhur. Perempuan Taru memainkan peran sentral dalam warisan budaya ini. Mereka tidak hanya pengrajin, penari, atau penyanyi ritual, tetapi juga penyampai identitas. Busana tradisional mereka, dengan perhiasan besar dari logam dan kain berwarna cerah, bukan sekadar pakaian, melainkan pernyataan eksistensi, perlawanan terhadap lupa, dan lambang keanggunan yang menyatu dengan kekuatan. Di tengah gempuran modernitas dan globalisasi yang tak terhindarkan, Taru tetap berdiri sebagai suara hening yang mengajarkan keseimbangan. Mereka mengingatkan dunia bahwa kemajuan sejati bukanlah melupakan akar, melainkan merangkul masa depan tanpa mengorbankan jati diri. Taru bukan kisah masa lalu. Mereka adalah masa kini yang bijak dan masa depan yang lestari. Dalam dunia yang semakin terputus dari alam dan sesamanya, suku Taru adalah pelita yang memandu kita kembali, ke harmoni, ke keberlanjutan, dan ke manusia yang sesungguhnya. Di balik keelokan budaya dan harmoni hidup suku Taru, tersimpan pula sederet fakta yang unik, bahkan nyaris tak masuk akal bagi masyarakat luar. Namun justru dalam keanehan itulah terpantul kearifan, keberanian, dan misteri peradaban yang tak terjamah zaman. Salah satu fakta paling mencengangkan adalah kekebalan alami suku Taru terhadap malaria. Selama ratusan tahun mereka hidup di wilayah yang dipenuhi nyamuk pembawa penyakit mematikan ini, namun tetap sehat dan produktif. Studi ilmiah menyebutkan adanya adaptasi genetik luar biasa yang memperkuat sel darah merah mereka terhadap parasit Plasmodium. Ini bukan sekadar ketahanan tubuh, ini adalah evolusi hidup yang menjadi legenda biologis. Rumah-rumah Taru, yang dibangun dari lumpur, bambu, dan jerami, mungkin terlihat sederhana. Namun faktanya, struktur ini telah terbukti mampu bertahan dari guncangan gempa bumi lebih baik daripada bangunan beton. Keanehan ini bukan sihir, melainkan kecerdasan lokal yang memadukan kelenturan bahan alami dan perhitungan tradisional yang telah teruji waktu. Berbeda dengan sistem kasta yang kerap dikaitkan dengan penindasan, suku Taru memiliki pembagian sosial yang tidak menindas, melainkan menyeimbangkan peran antar anggota komunitas. Mereka memiliki kelas-kelas sosial, tapi tidak ada diskriminasi tajam. Semua individu dihargai karena kontribusinya, bukan karena garis keturunan semata. Taru memiliki dialek yang berbeda-beda, tergantung dari wilayah mereka, Dangora, Rana, Chitwania, dan lainnya. Menariknya, beberapa varian bahasa ini nyaris tidak dapat dipahami oleh penutur bahasa utama di Nepal atau India, sebuah bahasa dalam bayang-bayang, dijaga oleh sedikit lidah dan diwariskan dalam bisik-bisik rumah tangga. Praktik penyembuhan tradisional Taru merupakan perpaduan antara doa, tarian, dan ramuan dari dedaunan yang hanya mereka kenal. Sang tabib, yang disebut Guruwa, bisa mengobati penyakit dengan teknik yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah, dari nyanyian penyembuhan hingga pengusiran roh jahat dengan daun bergetar. Dalam beberapa ritual, suku Taru mengadakan festival yang menggabungkan api, tarian liar, dan konsumsi arak tradisional yang difermentasi dari beras hutan. Ritual ini bertujuan memanggil roh leluhur dan merayakan siklus alam. Bagi orang luar, prosesi ini terlihat nyaris mistis, seperti potongan adegan dari masa yang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah. Bagi Taru, hutan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan entitas hidup.
Mereka percaya bahwa setiap pohon memiliki roh, dan sebelum menebang satu batang kayu pun, mereka akan melakukan upacara permintaan izin. Kepercayaan ini membuat ekosistem tempat mereka tinggal tetap lestari, sebuah konsep spiritual ekologis yang terasa ganjil bagi masyarakat modern, namun penuh makna dan pelajaran. Dalam dunia yang menyembah logika dan efisiensi, suku Taru tetap berdiri dengan kebijaksanaan kuno yang terdengar aneh, namun justru karena keanehan itulah mereka relevan. Fakta-fakta unik ini bukan sekadar catatan antropologi, tetapi cermin dari kemungkinan lain cara hidup, lebih alami, lebih terhubung, dan lebih manusiawi. Suku Taru tidak pernah membangun benteng, tidak mempersenjatai diri dengan teknologi mutakhir, dan tidak pula menciptakan struktur kekuasaan yang menindas. Namun, mereka bertahan, bukan selama puluhan tahun, tapi berabad-abad. Mereka tidak menaklukkan alam, melainkan membaur dengannya, dan justru dalam kebersahajaan itulah kekuatan sejati mereka tumbuh. Mayoritas suku Taru menggantungkan hidup pada pertanian, namun berbeda dengan model pertanian modern yang masif dan mekanistik. Mereka menanam padi, jagung, lentil, dan berbagai sayuran dengan cara yang hampir tidak mengubah bentuk alami lahan. Setiap musim membawa ritme sendiri, dan para petani Taru menyesuaikan diri dengan itu, bukan memaksakan kehendaknya. Mereka menggunakan pupuk organik, menyimpan benih sendiri, dan menjaga kesuburan tanah seperti menjaga kesehatan anak-anak mereka. Kehidupan sosial Taru dibangun atas fondasi gotong royong yang nyaris utopis. Dalam membangun rumah, menggelar pesta, atau menyelesaikan konflik, semua dilibatkan. Tak ada individualisme yang berlebihan. Bahkan pesta panen bukan sekadar perayaan hasil, tapi juga pengikat komunitas. Semua makan bersama, menyanyi, menari, dan berbagi, karena bertahan bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling terhubung. Rumah Taru bukan hanya tempat tinggal, ia adalah cerminan jiwa kolektif. Dibangun secara mandiri oleh tangan-tangan keluarga dan tetangga, setiap rumah dihias dengan lukisan mural yang penuh simbol perlindungan dan kesuburan. Perempuan mengenakan pakaian khas seperti colo dan gunyo, lengkap dengan perhiasan logam besar yang tak sekadar ornamen, tapi juga penanda status dan makna spiritual. Taru bukan hanya bertahan dari malaria, tetapi juga dari marginalisasi sosial, tekanan ekonomi, dan perubahan iklim. Mereka pernah menjadi korban sistem perbudakan modern bernama Kamaya, yang menjadikan mereka pekerja tanpa upah. Namun dari luka itu, mereka bangkit. Organisasi lokal dan perjuangan kolektif membuat banyak dari mereka kini bisa mengakses pendidikan, hak tanah, dan suara di ruang publik. Mereka bertahan bukan dengan membalas dendam, tapi dengan memperkuat akar. Agama Taru adalah perpaduan unik antara animisme, Hinduisme, dan tradisi lokal yang menyatu secara cair. Mereka percaya pada roh nenek moyang, dewa-dewa pertanian, dan makhluk alam. Tak ada institusi agama yang kaku, tak ada kitab suci yang menghakimi. Ibadah mereka hidup dalam tarian, nyanyian, dan persembahan sederhana. Mereka tidak mencari surga di langit, karena bagi Taru, surga adalah ketika ladang panen, anak-anak tertawa, dan hutan tetap hijau. Kehidupan suku Taru adalah pelajaran sunyi tentang bertahan tanpa menaklukkan, hidup tanpa merusak, dan kuat tanpa menjadi keras. Mereka adalah bukti bahwa manusia bisa hidup sejahtera tanpa harus kehilangan kemanusiaannya. Di tengah dunia yang semakin keras, mereka adalah harmoni yang lembut tapi tak tergoyahkan. Asal-usul suku Taru seperti kabut pagi di hutan terai, misterius, halus, dan tidak mudah digenggam. Tidak ada prasasti megah yang menyebutkan nama mereka, tidak pula istana runtuh yang menyimpan legenda kejayaan. Namun justru dalam diam dan kesunyian itulah, kisah panjang mereka tersimpan. Sebuah sejarah yang tidak ditulis di batu, melainkan hidup di tanah, darah, dan lagu-lagu tua. Beberapa teori menyebutkan bahwa suku Taru adalah keturunan dari kaum bangsawan India yang melarikan diri ke hutan untuk menghindari invasi, kemungkinan besar saat masa penaklukan Mughal. Ada pula yang meyakini mereka adalah sisa-sisa peradaban Buddha yang hilang, karena jejak praktik spiritual mereka yang selaras dengan nilai-nilai Buddhisme awal, penghormatan terhadap alam, kedamaian batin, dan hidup sederhana. Versi lain yang lebih dalam dan lebih mistis menyebutkan bahwa Taru berasal dari kelompok asli pribumi yang telah menghuni wilayah terai bahkan sebelum peradaban Indo-Arya menembus pegunungan. Jika benar, itu berarti mereka adalah bagian dari akar terdalam Asia Selatan, lebih tua dari negara, lebih tua dari kerajaan. Asal mula kata, Taru, sendiri masih menjadi teka-teki.
Beberapa ahli bahasa menduga itu berasal dari kata stafir dalam bahasa Pali, yang berarti tua atau leluhur, merujuk pada kedekatan mereka dengan ajaran-ajaran awal Buddha. Pendapat lain menghubungkannya dengan istilah geografis lokal atau sebutan dari suku-suku tetangga. Tak ada yang tahu pasti, dan barangkali disitulah daya magisnya, mereka adalah orang-orang yang namanya sendiri menyimpan teka-teki zaman. Selama berabad-abad, Taru hidup di kawasan yang tidak diminati oleh kerajaan besar karena rawannya malaria dan kesulitan medan. Ironisnya, karena dijauhi itulah mereka tetap utuh. Tidak tertelan oleh sistem feodal yang keras, tidak dijinakkan oleh penjajahan, dan tidak diubah oleh urbanisasi. Tapi masa penjajahan Inggris dan sistem ekonomi modern mulai menyeret mereka ke pinggiran, menjadikan sebagian dari mereka buruh tani di tanah sendiri, kehilangan hutan yang dulu jadi rumah sekaligus perisai. Salah satu bab tergelap dalam sejarah Taru adalah sistem Kamaya, di mana banyak dari mereka, karena buta huruf, kemiskinan, dan manipulasi, terjebak dalam utang yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka menjadi pekerja tanpa bayaran, dalam sistem yang berlangsung puluhan tahun hingga akhirnya dihapus oleh pemerintah Nepal pada tahun 2000. Namun luka itu belum sembuh sepenuhnya. Banyak dari mereka masih berjuang untuk mendapatkan kembali tanah, identitas, dan masa depan yang adil. Karena Taru tidak memiliki tradisi menulis dalam bentuk naskah, sejarah mereka hidup melalui dongeng, nyanyian, dan cerita lisan yang dituturkan di malam hari oleh para tetua. Disinilah dunia mereka dibentuk, di antara cerita tentang roh hutan, nenek moyang pelindung desa, hingga kisah cinta yang berakhir menjadi tarian ritual. Sejarah mereka bukan catatan yang kaku, tapi nyawa yang terus bernafas dalam kebersamaan. Asal-usul suku Taru bukan untuk dikuak secara tuntas, tetapi untuk dihormati sebagai bagian dari narasi besar manusia yang belajar hidup dengan bumi, bukan darinya. Mereka adalah warisan purba yang masih berjalan di tanah masa kini, membawa kisah lama dalam langkah yang penuh kesadaran.